Saat seseorang atau perusahaan mendirikan bisnis atau membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, mereka dapat menerbitkan saham untuk menutupi kebutuhan akan modal. Individu atau perusahaan ini kita sebut dengan emiten, yaitu pihak yang menawarkan saham kepada pihak eksternal untuk turut serta dalam memodali bisnisnya. Sebenarnya dalam menghimpun modal, emiten tidak hanya menerbitkan saham. Dia bisa juga menerbitkan surat pengakuan utang dan semacamnya. Sekarang kita fokus ke sahamnya aja dulu. Pokoknya emiten ini adalah pihak yang meminta bantuan modal kepada kita, para investor, entah melalui instrumen saham atau instrumen-instrumen lain. Dan pasar modal adalah tempat bertemunya para emiten dengan para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham. Pasar ini dibagi jadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat di mana emiten pertama kali menawarkan sahamnya kepada pihak eksternal. Kegiatan ini disebut dengan IPO, singkatan dari Initial Public Offering. Jadi di sini yang melakukan penjualan saham itu perusahaan dan pembelinya adalah para investor. Biasanya perusahaan udah menentukan harga saham per lembarnya itu berapa. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat di mana para investor melakukan jual beli saham dengan investor lain. Jadi yang jual saham investor, yang beli saham juga investor. Istilahnya seperti tangan kedua. Dan perusahaan sudah tidak melakukan transaksi. Di sini hukum permintaan dan penawaran itu berlaku dalam menentukan harga sebuah saham. Kalau lebih banyak investor yang ingin membeli daripada menjual saham, harga saham akan naik dan menciptakan tren bullish. Sebaliknya, kalau saat itu ada lebih banyak investor yang ingin menjual daripada membeli, maka harga saham akan cenderung turun dan menciptakan tren bearish. Agar lebih mudah dalam menghafalkan, coba perhatikan ini. Pada praktiknya di lapangan, transaksi saham ini nggak bisa dilakukan langsung antara perusahaan dengan investor atau investor dengan investor. Transaksi jual beli ini membutuhkan perantara atau makelar atau broker yang biasa disebut perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini adalah pihak yang memiliki lisensi khusus untuk melakukan jual beli saham sekaligus menjadi perantara antara perusahaan atau investor. Jadi kalau kamu mau beli saham, kamu bisa mulai dengan membuka rekening dana investor di salah satu perusahaan sekuritas ini. Dan sebenarnya dalam transaksi jual beli saham ini melibatkan lebih banyak pihak lagi. Secara sederhana akan saya coba jelaskan lewat analogi dan penjelasan berikut. Saat kita melihat ke mall, seperti ini, bisa kita analogikan kalau mall ini adalah Bursa Efek Indonesia, tempat dilakukannya jual beli saham. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah landasan dari transaksi jual beli saham, yang bisa kita analogikan sebagai tanah ini. Lalu, perusahaan sekuritas kita bayangkan sebagai toko-toko kecil yang mendapatkan izin untuk membuka usaha di mall. Dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah polisi yang berpatroli mengawasi jalannya transaksi, sehingga dipastikan tidak ada transaksi ilegal dan menjamin keamanan investor. Ada juga yang namanya KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dia menjamin kalau pembeli akan dapat barangnya, dalam hal ini saham, dan penjual mendapatkan uang hasil jualannya. Tugasnya adalah memastikan hak dan kewajiban pelaku pasar modal terpenuhi. Lalu ada lagi KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Adalah pihak yang menyediakan penyimpanan untuk saham-saham yang kita punya. Jadi, mereka memberikan masing-masing dari kita sebuah identitas yang kita gunakan untuk mengakses penyimpanan saham kita. Dengan begitu, kita bisa tahu kita punya saham apa aja.